Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya saya bisa mengajar di kelas kalian. Senang bisa bertemu dengan kalian. Perkenalkan, nama saya Rias Kurata Yunina Fitri. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Rias. Di sini kita mau belajar tentang transformasi geometri. Nah, tadi kan saya sudah memposting di Google Classroom. Apa semuanya sudah melihat postingan saya? Sudah. Nah, di situ kan ada link video di YouTube sama LKPD. Nah, pembelajaran saya nanti ini kita akan belajarnya melalui materinya itu lihatnya di video di YouTube. Itu tadi saya sudah membuat video pembelajarannya. Di situ ada materi transformasi geometri. Nah, di pertemuan ini kita hanya belajar translasi sama refleksi saja. Nah, setelah kalian memahami atau melihat videonya, nanti kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah saya share juga di Google Classroom itu. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalau ada kesulitan atau materi yang kurang paham, kalian juga bisa bertanya melalui Google Classroom di kolom komentar postingan saya. Nanti kalian bisa saling berdiskusi satu sama lain. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di Google Classroom, semua berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita lancar. Tetap semangat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Transformasi geometri. Perubahan dalam matematika ini perubahannya seperti apa ya? Nah, ini perubahannya itu perubahan posisinya atau perubahan bentuknya saja, atau posisi dan bentuknya, atau ukurannya saja. Sebenarnya kalau kita belajar tentang transformasi geometri ini banyak sekali macamnya, tapi kita hanya belajar 4 saja. Yang pertama adalah translasi atau biasa disebut dengan pergeseran. Yang kedua adalah refleksi atau biasa disebut dengan pencerminan. Yang ketiga adalah rotasi atau biasa disebut dengan perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi atau biasa disebut dengan perbesaran dan perkecilan. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya belajar 2 saja, yaitu translasi dan refleksi. Oke, sebelum kita belajar juga, kita harus mengetahui apa sih tujuan-tujuan dari belajar tentang transformasi geometri. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran dari transformasi geometri, sekarang kita akan membahas materinya ya anak-anak. Oke, yang pertama kita akan membahas materi translasi atau biasa kita sebut dengan pergeseran. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep translasi. Nah, di sini ini kita punya titik A, X, Y yang akan ditranslasikan oleh T sama dengan AB. Nah, titik A, X, Y kita geser sejauh A untuk sumbu X. Kemudian titik A, X, Y ini juga kita geser sejauh B terhadap sumbu Y yang akan menghasilkan A aksen X plus A, Y plus B. Jadi A, X, Y ditranslasikan oleh AB menghasilkan bayangan A aksen X plus A, Y plus B. Dapat kita tuliskan A, X, Y jika kita translasikan oleh AB menghasilkan bayangan A aksen X plus A, Y plus B. Nah, di sini saya juga punya ilustrasi tentang konsep translasi atau tentang pergeseran. Di sini saya punya persegi panjang. Saya ingin mencari bayangannya. Nah, di sini juga kita bisa mencari dengan clue ini ya, ke kiri 2 satuan, ke atas 5 satuan. Kita coba yang A, ke kiri 2 satuan, ke atas 5 satuan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 dan menghasilkan bayangan A aksen 1,2. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau kita menggunakan rumus yang tadi,
hasilnya pun juga sama. Oke, jadi kesimpulannya, apa sih yang dimaksud dengan translasi? Nah, translasi adalah perpindahan atau pergeseran titik pada bangun geometri dengan arah dan jarak yang sama. Sifat-sifat translasi itu, bangun yang ditranslasikan atau digeser tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Tentukan bayangan dari titik-titik segitiga ABC dengan titik A 3,4, titik B min 1,2, dan titik C 2,4 bila ditranslasikan terhadap T 2 dan 3. Nah, ini kan ya jawabannya. Menggunakan rumus yang tadi. Bayangan dari titik A 3,4. A 3,4 ditranslasikan oleh 2 dan 3 menghasilkan bayangan A aksen 3 plus 2, 4 plus 3 sama dengan A aksen 5,7. Begitu juga dengan yang B, titik B dan titik C. Nah, kita ilustrasikan jawaban dari contoh soal yang tadi. Ini kan titik-titik segitiganya. Dan kita mendapatkan bayangannya pada titik ini. Jadi ini adalah bayangan dari segitiga ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi refleksi atau pencerminan. Konsep refleksi yang pertama. Di sini kita punya titik P, X, Y yang akan direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan P aksen X, min Y. Nah, dalam konsep refleksi ini, jarak antara titik pada cermin dan bayangan pada cermin itu harus sama. Jadi ini harus sama kan? Nah, sekarang kita coba refleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan P aksen min X, Y. Jaraknya juga sama. Coba kita translasikan terhadap titik asal O atau 0,0 menghasilkan bayangan P aksen min X, min Y. Jaraknya juga sama. Jadi dapat kita simpulkan P, X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan P aksen X, min Y. Kemudian P, X, Y jika kita refleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan P aksen min X, Y. Dan P, X, Y jika kita refleksikan terhadap titik asal O 0 atau 0,0 itu menghasilkan bayangan P aksen min X, min Y. Nah, kita masuk ke konsep refleksi yang kedua. Di sini kita punya Y sama dengan X, atau sumbu Y sama dengan X. Kemudian kita punya titik P, A, B. Jika kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, menghasilkan bayangan P aksen P, A, atau kebalikannya. Karena ini miring dan jadi kebalikannya. Kemudian Y sama dengan, kita punya sumbu Y sama dengan min X. Di titik yang sama P, A, B, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X, menghasilkan titik P, min P, P aksen min P, min A. Jadi kesimpulannya adalah P, X, Y, jika kita refleksikan terhadap Y sama dengan X, menghasilkan P aksen Y, X. Kemudian P, X, Y jika kita refleksikan terhadap Y sama dengan min X menghasilkan P aksen min Y, min X. Kesimpulannya, refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Kita punya contoh soal. Tentukan bayangan dari titik A 5,7 jika dicerminkan terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C titik asal O, D Y sama dengan X, E Y sama dengan min X. Nah, jawabannya seperti ini ya. Sesuai dengan rumus yang tadi. Materi ini jika ada yang kurang mengerti atau belum dipahami bisa bertanya melalui Google Classroom ya. Dan setelah itu kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.